dari Kak Cihuy. Namanya lucu, Kak Cihuy. Kak, izin tanya, saya kesulitan untuk mengambil antrian pendaftaran ke Poli KRS, itu error di JKN. Itu mungkin kalau errornya itu kemungkinan waktu kakak lagi ambil memang aplikasinya lagi error, ataupun error dari itu boleh coba, karena kita kalau kasus-kasus seperti ini kita harus cek dulu errornya itu gimana. Nanti boleh lapor ke pihak PIPP di rumah sakit, kan kita ada petugas BPJS 1 dan bagian pengaduan, nanti boleh tanya aja ke situ ya, nanti akan kita tindak lanjuti. Dari Mamah Nur, Kak saya lagi hamil usia 5 bulan. Alhamdulillah selamat ya Kak. Kalau mau bikin BPJS untuk anak aku yang dalam perut itu di berapa bulan. Jadi kalau misalnya untuk BPJS bayi baru lahir, nanti ketika anaknya sudah lahir baru bisa kita daftarkan gitu. Nanti misalnya kakaknya lahir di rumah sakit, itu boleh ke pendaftarannya bisa melalui rumah sakit. Jadi nanti kakak tinggal lampirkan kakak suami istri dan surat keterangan lahirnya aja ke bagian rumah sakit. Bagian apa sih biasanya? Bagian PIPP ya. Nanti BPJS anaknya langsung jadi kalau misalnya di dalam perut lagi hamil itu tidak perlu ya. Yang penting kakak rutin lakukan pemeriksaan aja gitu, dan ada buku PIN-nya gitu. Kak, bayiku kan BPJS-nya nggak aktif, kalau pindah ke Mandiri apa langsung bisa dipakai setelah pindah? Dari Kak Acil Ayah. Nama kita sama loh Kak. Nah, jadi kalau misalnya pindah ke Mandiri itu kita lihat dulu kasusnya. Kalau misalnya kakak bayinya ini nonaktifnya lebih dari 1 bulan, itu dia pengaktifannya itu 14 hari gitu. Jadi kalau misalnya memang nonaktif, baru nonaktif nih bulan kemarin, mau aktifkan bulan ini, itu bisa langsung aktif gitu. Tapi kalau misalnya udah nonaktif lama, kakak mau langsung BPJS-nya mau yang langsung aktif, yang langsung bisa dibayar gitu ya, itu kakak bisa nanti kita pilih yang tanpa masa tunggu, berarti bayar iurannya sejak tanggal dia nonaktif gitu. Untuk Kak Noviana, Kak, BPJS untuk masyarakat biasa bukan karyawan apa bisa daftar naik jadi kelas 2 atau kelas 1? Bisa banget. Kakaknya bisa daftar ke segmen Mandiri. Jadi segmen Mandiri ini yang berbayar tiap bulannya tergantung kelas yang kakak pilih. Kalau kelas 1 itu 150.000 per bulan per jiwa, wajib didaftarkan 1 kakak. Kelas 2 itu 100.000 per bulan per jiwa. Pendaftarannya itu bisa melalui apa aja Kak? Nah, jadi bisa melalui aplikasi Mobil JKN kalau kakak ada aplikasi. Kalau nggak ada aplikasi, kakak bisa melalui WhatsApp Pandawa pelayanan administrasi, melalui WhatsApp kita gitu di nomor ini. Oke, untuk 150.000 orang yang menonton boleh di screenshot ya. 1, 2, 3. Nah, jadi di layanan WhatsApp ini kakak bisa pengaktifan ke Mandiri, perubahan data, penambahan anggota keluarga dan lain sebagainya gitu. Guys, yang nonton jangan lupa sambil di tap-tap layarnya ya. Ini kita like-nya sudah 8,5 ribu. Wow. Jadi sambil nonton boleh di tap-tap layarnya. Targetnya berapa ya? 10.000 ya. Oke. Dari Kak Rivaldi Syaputra, Kak, kalau BPJS di aplikasi terblokir apa harus ganti HP ya? Aplikasi terblokir itu maksudnya gimana? Kalau misalnya terblokir karena kakaknya sudah masuk lebih dari 4 nick, 4 apa 3 ya, itu boleh salah satu nick di HP-nya itu login di HP lain dulu, baru nanti login lagi di HP kakaknya, baru bisa terbuka lagi gitu. Jadi nggak perlu ganti HP, bisa kok. Jadi nicknya itu nick, kan ada tuh nanti tertera akun ini sudah digunakan oleh beberapa nick gitu, 1, 2, 3. Jadi nick salah satu yang tertera di situ login aja di HP lain, nanti baru bisa kakaknya login lagi di HP sendiri gitu. Kak Diva, Kak, aku mau login JKN tapi lupa password, nyambungin ke nomor HP nggak masuk kodenya. Kalau nomor HP-nya itu harus sesuai ya sama yang terdaftar di sistem, dan pastikan kakak ada pulsa minimal 2.000 lah untuk dikirim kode OTP. Tapi kalau misalnya nomor HP-nya itu nggak sesuai, kakak boleh melakukan penyesuaian nomor HP dan email, karena sebenarnya kalau misalnya lupa password bisa email juga. Kalau email kan kita nggak perlu pulsa kan, tapi pastikan emailnya jangan penuh ya, karena kalau penuh nggak masuk juga nanti kode OTP-nya gitu. Nanti kakak pelaporan perubahan nomor HP dan email bisa melalui Pandawa juga kok, di 0811 8165 di menu administrasi di perubahan dan perbaikan data gitu. Kak Sevia Ardianti 30, Kak mau nanya, bulan kemarin lupa melakukan pembayaran tapi di bulan berikutnya tanggal 1 langsung bayar double. Ya bisa, tapi karena kalau lupa pembayaran 1 bulan itu kan jadinya statusnya menunggak gitu karena ada keterlambatan pembayaran. Jadi
ketika kakak bayar yang double itu dari tanggal pembayaran sampai 45 hari ke depan, kalau kakak ada rawat inap itu nanti ada denda layanan. Tapi untuk kasus rawat inap aja ya, kalau kakaknya rawat jalan di puskesmas, di klinik, itu nggak ada masalah gitu. Aduh, sudah ada 99 pesan baru guys, maaf ya kalau komennya nggak kejawab, karena sebenarnya ini kita juga pusing nih, dia masuk terus gitu. Tapi makasih atas antusiasmenya untuk menonton live kita. Ya BTW kita lagi di MPP Aceh Barat ya. Kalau misalnya ada warga Aceh Barat yang nonton ini, kalau mau melakukan pengurusan administrasi, informasi atau pengaduan BPJS Kesehatan, boleh ke Mall Pelayanan Publik Aceh Barat. Kita buka sampai jam 12 gitu ya. Guys, kita live-nya sampai 11.30 ya, karena ini kan berhubung hari Jumat juga. Jadi kita jawab selama waktu yang tersisa ini sebisanya kita. Jadi yang belum terjawab mohon maaf ya. Kak Della NRL, Kak kenapa mau ambil antrian tapi jadwal dokter tidak tersedia? Itu berarti harus diupdate dulu jadwal dokternya sama pihak vaskesnya seperti itu. Mau ambil Atau kakaknya bisa pilih tanggal lain, misal mau berobat hari ini tapi tidak ada jadwal dokter, coba pilih besoknya atau minggu depannya gitu. Karena kan dokter mungkin dia praktek sesuai tanggal ya di vaskesnya ya, nggak tiap hari mungkin gitu. Kak Sepi, itu berapa ya Kak biasanya pembayaran tunggakan? Kalau misalnya tunggakan itu kan kita bayarnya berdasarkan bulan yang menunggak aja. Tapi kalau denda itu dia hanya denda rawat inap. Kalau denda iuran kita tidak ada. Denda rawat inap itu perhitungannya nanti di rumah sakit. Di rumah sakit berdasarkan diagnosanya, perhitungannya itu. Oke ya teman-teman semua, perhitungan denda ya. Oke, kita masuk ke perhitungan denda. Jadi 5% dikali sama jumlah bulan menunggak dikali sama diagnosa dokter. Misalnya nih kakaknya menunggak 3 bulan. Nah, jadi 5% dikali 3 bulan dikali diagnosa dokternya, tergantung penyakitnya apa. Misalnya biaya inasi bijis untuk penyakitnya itu sekitar 5 juta. Jadi untuk tunggakannya itu untuk denda pelayanannya itu, denda rawat inap itu kakak bayar 750.000 gitu. Jadi semakin besar jumlah bulan menunggak, semakin tinggi denda layanannya gitu. Jadi kakaknya pastikan iurannya itu tidak menunggak gitu ya. Kak Warsiti, Kak awal saya BPJS Mandiri, kemudian saya cek kok jadi PBI ya Kak. Itu berarti data kakak masuk ke dalam data dinas sosial gitu. Tapi Kak Warsiti ini sebelumnya BPJS Mandirinya kelas berapa ya? Kalau kelas 3 ditarik jadi PBI kan maksudnya aman sih ya, karena kan di kelas yang sama dan kakak tidak perlu bayar iuran lagi. Berarti data kakaknya ini masuk ke dalam data PBI. Jadi data PBI ini kalau data kalian masuk ke dalam data penerima bantuan iuran itu otomatis ditarik nanti sama pusat ya gitu. Kapan mulai berlaku pemutihan tunggakan BPJS? Belum ada info resmi ya, kita lagi menunggu info resmi dari pemerintah gitu. Dari Kak Min, Kak kalau saya udah kelewatan mengganti nama anak saya udah 5 bulan, kira-kira bisa lagi kakak dimasukkan? Bisa lagi Kak dimasukkan? Kalau misalnya PBI dia kan kalau misalnya kakaknya nggak update data lebih dari 3 bulan ya, nggak update data lama, itu dia langsung dinonaktifkan. Kalau misalnya mau masuk lagi ke dalam data PBI itu nanti kakak harus pengajuan dulu melalui kelurahan atau desa gitu. Tapi kalau kakaknya mandiri nggak ada masalah sih sebenarnya, tidak dinonaktifkan, tinggal kakak update datanya aja melalui Pandawa di 0818165165 seperti itu ya Kak. Wow, masih ada 124 orang yang stay. Guys, jangan lupa tap-tap layarnya ya, sedikit lagi 10.000. Kak Sulaiman AM, Kak kita ikut program rehab tapi tiba-tiba ada pemutihan tunggakan, itu gimana Kak? Jadi kan gini, kita belum tahu juga ya Kak. Ya ini Pak Sulaiman berarti ya, kita belum tahu juga mekanisme dari pemerintah itu gimana, karena kemarin ada isunya yang dihapuskan pemutihan tunggakan ini hanya yang sudah misalnya yang sudah beralih segmen ke PBI ataupun mandiri kelas 3 menunggak gitu. Jadi kemarin isunya memang nggak semua peserta itu tunggakannya dihapuskan, ada kriteria tertentu. Tapi kita menunggu lagi info resmi dari pemerintah seperti itu. Kalau untuk sampai saat ini iuran yang menunggak itu tetap harus dibayarkan. Kak Ika, Kak kalau pindah vaskes gimana? Mudah, pindah vaskes kita banyak layanan online.
Pertama, Kak Ika bisa pindah melalui aplikasi Mobil JKN ataupun bisa pindah melalui Pandawa. Pandawa tadi udah di screenshot belum, Kak? Kita kasih waktu screenshot lagi ya untuk 130